Mudra di acara edisi podcast spesial seorang yang sangat fenomenal di Kota Batam, yang nantinya kita akan mencari tahu siapakah sebenarnya di balik adanya ambulan gratis Kota Batam. Iya. Rasa syukur kita yang tinggi ke pemirsa kepada Allah Subhanahu wa taala kita sampaikan di masa limpahan rahmat dan karunia-Nya. Pada malam hari ini kita berjumpa kembali dalam spesial podcast yang sudah tidak asing lagi, yaitu sang fenomenal orang Minang yang ada di Batam, Bu Des. Betul sekali, Pak Andi. Kemudian salam dengan salam untuk Rasulullah biasa kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa pula kita sampaikan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, Bu Des. Baik penonton, tapi kami sebelumnya selalu mendoakan semoga semua penonton kami yang berada di Kota Batam maupun yang di luar Kota Batam, dan semua penonton yang setia menonton tayangan yang ditayangkan oleh Suara Minang TV, kami selalu mendoakan semoga semua berada dalam keadaan sehat dan di bawah lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan juga para penonton kami, tidak bosan-bosannya kami selalu menghimbau kepada seluruh penonton untuk jangan lupa like, subscribe, komen, dan share sebanyak-banyaknya fanpage dan YouTube-nya Suara Minang TV. Untuk itu penonton, kita ikuti, kita hadirkan pada malam hari ini seorang orang Minang yang sangat fenomenal di Kota Batam. Tetap ikuti Suara Minang TV, Suara Urang Hawa. Baik Bu Des, sebelum kita menuju Bang Edi, ya, ada suatu hal yang perlu kita sampaikan. Silakan, dimana pada hari ini pemirsa dan juga Bu Des, Bang Edi, tanggal 22 Desember 2022 merupakan Hari Ibu. Untuk itu kami dari studio SMTV mengucapkan selamat Hari Ibu di tahun 2022 ini. Mudah-mudahan doa yang selalu kami panjatkan untuk ibu-ibu seluruh Indonesia, khususnya Kota Batam, Bu Des, selalu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi selamat Hari Ibu. Hari Ibu dan di tahun 2022 Bu, ya. Dan selamat juga Hari Ibu untuk para ibu-ibu dan juga termasuk kepada saya sendiri sebagai seorang ibu, walaupun belum jadi seorang ibu. Iya. Oke, baik Pak Andi, kita perkenalkan siapa tamu kita pada malam hari ini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ilham Dika, panggilan sehari-hari Edi atau Apua. Asli saya Mage, Bukit Tinggi. Umur saya 42 tahun. Oke, Bang Edi Apua. Nah, Bang Edi Apua, senang sekali Bang Edi Apua berada di studio Minang TV pada malam hari ini. Tapi sebelum itu, Bang Edi atau Bang Apua kok? Apua, kalau dikecil Apua, nah Apua. Edi saya, Edi saya. Nah, Edi, Agi salam ke penonton kita dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara Minang TV, suaranya orang awak. Iya. Penonton Pak Andi. Iya, Bu Des. Biasanya saya bersama Pak Sapril, malam ini bersama Pak Andi, jadi saya hampir saja keceplosan dari Pak Sapril ya. Pak host kita malam ini, saya malam ini berdua dengan Pak Andi. Pak Andi, seperti yang sudah disampaikan oleh narasumber kita pada malam hari ini, nama beliau adalah Edi, tapi nama keren beliau adalah Apua, gitu. Gitu Pak Edi? Nama di udara ya. Seperti nama saya sendiri, orang tuanya di Semarang, tapi nama asli tidak tahu. Betul. Jarang sekali di sekolah ya, di tempat bekerja baru nama asli. Tapi kalau yang lain-lainnya taunya nama yang biasa-biasa keseharian. Sama dengan Bang Edi, orang lebih kenal Bang Edi mana? Bang Edi Apua, gitu kan? Nah, Bang Edi Apua berasal dari Ikla. Ikla dari Agam. Dari Kamang Ilia. Kamang Ilia. Ikla, beliau adalah Ikatan Keluarga Dua Agam. Betul. Bang Edi lalamu di Batam? Alhamdulillah lah 21 tahun. 21 tahun. 20, berarti dari tahun 2001 akhir. 2001. Ya ada 20 tahun. Iya. Benar-benar tipis ya. Bang Edi, mungkin boleh secara singkat Bang Edi sampaikan ke penonton proses Bang Edi dari merantau sampai ke Batam, pekerjaan apa secara singkat saja. Awak masuk Batam 2001 akhir karena juga kebanyakan dari sopir.
driver ya. Usaha sopir auto. Iya. Jadi di perusahaan manapun ya tetap sopir lah. Sampai kini kau jadi sopir ambulan. Dari baru merantau ke Batam itu lah jadi sopir. Jadi sopir. Jadi sopir aku dulu pernah nggak sopir carry? Sopir kini tidak pernah. Oh, nggak pernah. Tidak pernah. Sopir-sopir di perusahaan pernah. Karena memang kebanyakan supir carry, Iya, iya, betul. supir angkot itu, Iya, iya. itu umumnya Pak Orang awak, Bu, ya? dulu zaman tahun 2002 itu Iya. kebanyakan adalah orang awak. Alhamdulillah. Orang Iya, awak. iya. Nah termasuk salah satu Bang Edi sopir tapi bukan sopir carry. Bukan. Kalau di Jakarta dulu sopir yang bis kota. Bis kota. bis Kalau di kota. Siko sopir perusahaan. atau Perusahaan. Oh, berarti masih karyawan perusahaan. Masih tapi karyawan perusahaan. Lebih kepada membawa auto. Auto, ya. Nah, Bang Edi lah berkeluarga, Alah, lah punya anak, anak lah. lah punya anak, lah masih ada yang sekolah. Masih ada yang sekolah. Masih ada yang sekolah tinggal di Batam Center. Batam Center. Nah, Bang Edi, sopir, hanya sebagai sopir gitu loh. Bang Edi punya usaha lain nggak? Tidak ada. Nggak ada. Tidak ada. Punya usaha gitu yang boleh dikatakan pengusaha enggak. gitu, atau Bukan, apa. bukan. Tidak. Tidak. Tetapi kenapa bisa Bang Edi Apo itu menjadi orang Minang yang diperbincangkan gitu sebagai salah seorang inisiator itu AG yang disingkat AG ya. Iya. Ambulan gratis. Ambulan gratis, Nah ya. itu bahas ceritanya Bang Edi gitu. Apa sih yang Itu. mendasarkan Bang Edi itu sehingga Bang Edi itu bisa memunculkan itu gitu? Itu memang dari dulu ya. Tuh, keinginan untuk jadi sopir ambulan tuh memang dari dulu. Dari dulu. Cuma nggak Keinginan tuh ingin jadi menjadi sopir sopir ambulan tuh. ambulan. Memang dari dulu. Cuma nggak kesampaian. Nah, Ya, gitu. nggak kesampaian. Jadi dia awak nak punya ijazah, awak kan nak sekolah nih. Jadi ijazah nak do, jadi awak nak bisa melamar dong. Iya, iya. Di timbul niat dan keyakinan awak semua yang dateh 2019 batang. Itulah awal awak ingin menciptakan ambulan gitu kan. Iya. Ya alhamdulillah 2019 November lah. Ya. Awak lah dapat ambulan, awak operasi sampai di kini kok. Iyalah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, Pak Edi, menarik sekali nih Pak Edi. Izin Bu Des. Ya. Ya. Kami dapat tugas dari tim pimpinan redaksi ini, ya, dengan kata-kata fenomenal, ya, Bang. Mohon maaf, secara harfiah, fenomenal itu artinya luar biasa, suatu kejadian yang bisa dilihat dengan kasat mata gitu. Ya, kalau Bu Des bilang tadi, Abang adalah inisiator adanya EJI atau ambulan gratis di Kota Batam, Bang. Ya, pertanyaannya Bang, ya kan, dasar Abang mau terjun memberikan pelayanan terbaik kepada warga kita di Kota Batam, apa kira-kira tuh Bang? Apakah kepedulian Abang atau rasa kasih sayang Abang barangkali? Itu mungkin dari hati ya. Dari hati Bang ya. Dari hati. Nggak tahu ya. Umur dengan Kiko Bang ya kan. Awak nak tahu kok bisa punya niat yang jauh kayak Kiko gitu. Awak nak tahu sampai kini awak jauh nak menjadi gitu kan. Iyalah, ya. Kok dia awak pemikir yang luas, yang jauh sama Allah tuh awak nak tahu. Iyalah, betul-betul. Jadi di situ awak timbul niat keyakinan awak sama Allah. Dari situ awak minta diamanahkan ambulan. Iya. Tapi untuk membantu seluruh umatnya tanpa terkecuali. Iya. Di emang awak berjalan seorang kan, ya? Seorang. Iya. Awak berusaha seorang sampai benar-benar ada barang tuh gitu kan. Ya alhamdulillah kini lah ada 2 ambulan yang dimanahkan Allah sama awak gitu. Iya, iya. Tapi Bang Edi, apakah memang hanya karena dasar ingin membawa ambulan itu, atau mungkin biasanya ada mungkin seperti yang saya lihat itu videonya Ustadz Somad ketika beliau mendirikan satu Magia Ambulan itu dari Yayasan apa itu namanya, ketika ibu belum meninggal tidak satu ambulan pun bersedia mengantarkan gitu. Ketika tahu adalah ibunya Abdul Somad, jadi banyak ambulan berdatangan gitu kan. Nah, apakah itu kan berarti karena dasar beliau Ustadz Somad merasa ibu beliau Kapiko belum dikatakan bukan siapa-siapa, tidak ada yang mau gitu. Nah, beliau berinisiatif akan memberikan satu ambulan yang siap 24 jam dan siapapun itu yang meminta pertolongan diberikan. Itu berarti kan dari pengalaman. Nah, seperti Mbak Edi, apakah mungkin pernah dulu atau butuh ambulan tapi tidak ada yang seperti yang cerita bersama? Apakah ada cerita seperti itu gitu? Kalau pengalaman Wak hanya untuk orang ya. Iya. Ya Wak nggak tahu Allah tuh magia
Hidayah nak ya. rasu ibu awak ke orang tuh jauh kali gitu. Jadi kadang-kadang awak menampak orang yang membutuhkan sesuatu tuh tapi tidak bisa orang bantu, kadang-kadang di situ nih awak tibu gitu. Iya ya. Awak dulu waktu di rumah sakit, anak awak sakit 2009, anak awak 3 hari di rumah sakit. Ada anak ketek meninggal di rumah sakit itu, nak salah awak dulu 2 orang ya. Dalam 2 hari itu 2 orang, tapi rata-ratanya pulang naik motor, membawa jenazah anaknya naik motor. Iya iya. Itu, tapi emang banyak ambulan. Memang dulu orang-orang banyak mengecek kau, untuk apa ambulan kan? Di Batam lah banyak kok ambulan gitu itu. Tapi dengan keyakinan awak sama Allah, dia awak minta amanah ikut sama Allah, ya awak harus bisa mendapatkan itu gitu kan. Apa keinginan awak, insya Allah Allah harus kabulkan gitu. Ya alhamdulillah ya Allah kabulkan. Jadi telah dititipkan amanah ambulan ke semua awak. Memang banyak ambulan di luar ambulan tuh banyak. Cuman awak tiap hari bisa jalan, tiap hari sampai bisa jalan sampai detik kok. Iya iya. Nggak ada berhenti. Jadi ya kadang-kadang memang itulah ya kan, orang yang membutuhkan itu memang susah. Ya kadang-kadang Pak dengar cerita sendiri dari orang-orang yang tahu. Kadang-kadang Pak apa minta tolong sama ambulan itu kadang-kadang harus pakai orang dalam. Iyalah ya. Jadi main dake sama orang situ, itu pasti cepet dilayanin, mana yang kenal gitu. Iya. Tapi kalau kita nggak kenal semua sekali sama orang-orang itu, orang tuh enggan. Gitu. Iya. Apalagi orang nggak berduit. Tapi kalau orang yang terpandang tuh cepat tuh, bisa 2, bisa 3 sekali ambulan datang tuh. Iyalah. Nah, tapi kalau orang yang nggak berduit, Ya. Agak lambe. agak lambe. Ah, Emang tuh acuk, Bu ya kan, awak mengalami itu acuk. Seperti berdasarkan pengalaman yang beliau lihat sendiri itu. Ah. Iya. Tapi bukan pengalaman pribadi, tapi Betul. melihat dari banyaknya kasus Betul. seperti itu. Iya. Tapi Bang Edi, Kalau ambulan yang pertama itu tuh launchingnya tanggal 1 November 2019. 2019. 1 November 2019. Berarti udah 3 tahun ya. Agi yang pertama sekali. Agi yang pertama. Karena kalau ini sendiri tahun itu viralnya itu baru-baru gitu. Betul Bu. Karena apa? Emang nih awak minta sama Allah tuh Bu. Awak nak pengen terkenal dan awak nak pengen mencari nama dan nak pengen jadi sesuatu. Maka awak sebut ke Allah tuh awak nak pengen terkenal. Cukup oto awak yang dikenal semua masyarakat. Tapi Oto itu Oto yang pertama itu murni dari PT pribadi. Oh enggak. Oh tidak, berarti ada donatur. Donatur enggak ya Bu. Jadi Cuman di Siko donatur banyak Bu. Mungkin kalau etong tuh ratusan. Karena paling tinggi yang membantu awak cuma 500.000. 20.000, 30.000 tuh kumpulan. Jadi awak mendapat donatur. Caranya Bang Edi itu gitu, maksudnya Di situ tuh wak caranya cek Bu, wak yakin sama Allah, dia wak minta semua itu, wak minta sama Allah cuma satu. Ya Allah aja. Hanya Engkau lah yang bisa membukakan hati umat-umatmu, dan hanya Engkau yang bisa meyakinkan sama mereka niat dan tujuan saya dalam menjalani kehidupan ini. Subhanallah. Itu sih Bu. Jadi ya, betul-betul jadi maksudnya Ikon, jadi Bang Edi donatur itu kan banyak gitu. Jadi maksudnya pertama sekali Bang Edi itu dia pasti niat tuh dan usaha doa. Iya, juga. betul, Pak. Nah usaha yang Bang Edi lakukan itu, maksudnya ketemu Pak Andi, beli yang bulan gratis sholat, lagi nyumbang enggak? Berarti seperti itulah bahasa. Kalau wak nggak bisa Bu. Iyalah. Awak tanpa awak mau diikut, siapa yang percaya semua awak? Jadi seperti apa menggalang dana tuh sehingga Awak jadi cari orang ya Bu. Awak cari orang yang nak sama awak itu mengecek semuanya. Awak agen proposal awak kayaknya. Cuma tuh agen ke proposal kayaknya. tetap pakai proposal. Tetap. Tapi proposal awak bercerita ya Bu. Nak ada badan hukum loh. Iyalah. Jadi rekening pribadi. Kepercayaan salah. Ya. Kepercayaan. Iya. Luar biasa. Jadi. Bang Edi, Bang Budes. Selama Abang dari 2019 sampai kini berarti udah 3 tahun loh Bang ya. 3 tahun. Kami paham dalam operasionalnya, dalam pemeliharaan, maintenance-nya tentu butuh nanti masuk bengkel sekali 3 bulan. Oh iya. Nah, untuk menanggulangi masalah kebatu Bang. Itu susah cerita Pak ya. Oh gitu Bang ya. Iya iya Soalnya awak sampaikan kok nggak masuk dia ke pemikiran manusia. Iyalah iya. Kenapa kalau awak kadang Bu? Wah terus terang aja kadang. Jadi kalau hitung-hitung itu nggak masuk akal Bu. Tapi dengan keyakinan awak semua Allah. Iya. Dan Allah yang menitipkan amanah yang semua awak. Alhamdulillah sampai detik kau awak masih menjalankan komitmen awak dan perjanjian awak dari awal sama Allah.
Ya alhamdulillah apapun kebutuhan Oto, kebutuhan orang-orang yang pai Jawa, alhamdulillah selalu dipenuhi sampai detik kok. Subhanallah. Iya, iya. Nah, itu timbal balik awak sama Itu Allah. dari pemasukan yang tidak terduga Yang gitu. tak terduga. Iya. Yang Tapi terduga. untuk pokoknya selama berjalan itu biaya operasional tidak pernah terkendala. Alhamdulillah sampai detik. Dan maksudnya ambulan itu memang betul-betul digunakan secara gratis. Ya, Iya. memang kan banyak ambulan gratis waktu serang Bu ya, banyak banget. Tapi kami di sini Bu, memang niat saya dari awal kan cuma dua permintaan saya sama Allah. Yang pertama dulu permintaan perjanjian saya tuh yang pertama tuh siap melayani 24 jam umat-umatmu dalam dan dimanapun Siapapun saya, yang siapapun. membutuhkan dalam 24 jam itu. Iya. Dan yang kedua, saya tidak menerima imbalan berbentuk apapun dari umat-umat yang saya bantu. Tapi engkau harus tahu apa yang saya butuhkan dan apa yang dibutuhkan mobil ini. Subhanallah. Iya, iya. Jadi wah, alhamdulillah sampai detik kok Bu ya. Wah jujur, alhamdulillah Allah yang tahu ya kan. Alum pernah wak menerima berbentuk apapun bantuan dari instansi manapun, dari partai manapun, dari politik manapun, alhamdulillah alum pernah. Iya, iya. Alhamdulillah. Jadi ya memang nggak masuk di akal gitu Pak. Iya, memang nggak masuk di Jadi akal. Fenomenal sekarang lah. lagi pikir saya, Iya. biaya bensin, Betul Bu. Pemeliharaan. Iya. servis lah segala Iya. macam gitu. Iya. Tapi tidak menerima apapun. Mungkin kan biasanya Mbak Edi, kalau misalnya ini contoh warga Padi ada yang Iya. meninggal, Oh. terus pakailah ambulan gratis. Beko kalau pihak keluarga Pak ini untuk beli bensin, Titipan, itu betul. maksudnya kita tidak minta tapi ikhlas. Oh, gitu iya. kan. Iya. Itu kan ada biasanya. Oh dari- gitu, awak siapkan kotak Bu. Ada kotak amal di Oh, Oto. iya kan? Yang penting sopir tidak boleh menerima langsung dari tangan Aduh, yang. Pak, Oh, gitu. gitu. Subhanallah. Jadi kalau orang ingin ngucapin terima kasih 1000 2000 tinggal masuk dalam kotak. Jadi Mbah nama Ibu ya. Oh, dek nih awak model itu kan Bu. Pak, kan awak tahu orang ngucapin terima kasih dan bagi awak piti awak tahu awak yakin Bu. Orang tuh ikhlas. Awak yakin orang tuh ikhlas. Karena apa? Awak dari awal memang berusaha ikhlas untuk menolong orang tanpa Iya. mengharapkan pamrih. Awak pasti orang tuh ikhlas. Cuman dek, itulah perjanjian waktu mimin awak sama Allah. Awak nak boleh menerima piti orang dan menerima imbalan orang. Tapi kalau orang tuh ingin ngucapin terima kasih, tinggal masuk dalam kotak. Jadi memang tak nak tahu lah Bu ya, pemikiran awak tak jauh atau apa Bu ya kan. Jadi awak ingin membantu seseorang tuh yang benar-benar real, yang orang tak bisa dan tak terbebanin gitu. Jadi kalau awak bantu setengah-setengah Bu, hampa yang awak lakukan. Berarti Pak Edi, kesimpulannya mungkin kita meminta keikhlasan orang saja. Kalau ingin menyumbang ikhlas silakan. Iya. Dan malahan itu yang lebih banyak mungkin ya Ya, Pak Edi ya. mungkin insya Allah tuh mungkin doa-doa orang yang kita bantu Bu ya kan. Mungkin juga jadi masuk rangkul 5.000, bapak jadi 50.000. Itulah. Oh, Ya kan awak nak tahu Bu ya kan. Ya alhamdulillah Oto yang pertama dulu berutang di semua sampai Akrajo tuh 72 juta Bu ya. Sebulan Oto di sekolah alhamdulillah 2 orang yang melunasi. Subhanallah. Oto yang kedua dulu kredit Bu. Makanya orang bodoh Bu. Makanya orang banyak nyampe orang gilo, orang bodoh. Awak ada punya oto, tapi ambulan wak kredit Bu. Wak kredit selama 5 tahun. Iya. Tapi wak nak tahu. Ambulan itu Pak yang di Bali itu bukan cash. Bukan cash. Yang pertama kan cash, tapi harus utang 73 juta sama bos lo. Atau yang 73 juta itu rencana wak cicil potong gaji tiap bulan. Iya. Tapi alhamdulillah sebulan operasi di Batam, alhamdulillah ada 2 orang yang melunasi. Terus ambulan yang kedua selang 4 bulan wak ambil oto cek lain wak kredit selama 5 tahun. Kredit ke bank. Ya kredit ke bank Bu. Sampai juta 325 tiap bulan Bu. Itu gratis kan ke orang, bukan untuk bisnis. Iya, iya. Alhamdulillah tanggal 1 April patang tuh bayar ansuran yang ke-24 kali berarti kan baru 2 tahun. Tahun, Pak, ya? Sisa 3 tahun. Seminggu puasa ada salah satu orang Tionghoa ya yang melunasi oto wak 134 juta 500. Wow. Tapi sampai kini wak nak tahu tak siapa orang wak nak tahu. Warga Tionghoa yang Tionghoa, ya. belum tentu dia beragama Islam ya. Iya. Oh, luar biasa. Tapi sampai kini wak nak tahu tak siapa orangnya nak tahu. Iyalah. Oke, Pak Ada pemis- Edi. ada. Sebentar. Kita bacakan dulu komentar dari para penonton kita. Kita sapa dulu penonton kita Pak Edi. Silakan Bu Des. Penonton luar biasa sekali.
cerita dari Bang Edi Abu. Nah, Ya. Bang Edi aja mungkin tadi Edi mah, Edi Ya, Abu, betul. Abu mah, Ya. Edi. Sang inisiator AG Batam. AG Batam. Nah. Dari mana, Bu Des? Dari Silakan. Sudirman Koto, Ambo dari Punggur hadir. Subhanallah. Selamat malam. Terima kasih, Pak Sudirman. Ya. Kok kayaknya warga Bang Edi kayaknya. Laki-laki situ, Bu. Laki-laki situ. Kemudian ada Asparindrin hadir Batam. Nah, hadir Batam. Kemudian Asep, betul tak Bang? Big Boss katanya. Mm-mm. Ini kayaknya kawannya Bang Edi. Lanjut, Bu. Kemudian ada dari Devitra Netri, mantap AG Batam. Terima kasih Umi. Ini Terima kasih. aktivis dari Sungai Beduk. Iya, mohon doa Ada restunya. dari Doni Chan, alhamdulillah, mantap Pak Edi. Apabila kita beringatkan atau membantu orang lain, maka rezeki kita pun akan dipermudah. Benar sekali Bang Doni. Kemudian ada tadi dari cewek, tapi ini nggak kelihatan. Nggak kelihatan, Bu. Jadi ada. Dayat Sultan Batua sudah, Bu? Belum. Ah, Dayat Sultan Batua, Lapa Uda Sultan hadir. Salam untuk Uda Apua. Terima Ini kasih, sudah Pak Dayat. Ada lagunya udah apa ada Pak Dayat Sultan Batua. Iya. Jadi satu komentar tapi di sini udah kelamaan dah hilang. Oke, Pak Adi, Iya, Bu. Bang Edi, luar biasa sekali. Warga Tionghoa melunaskan itu ambulan yang Kewajiban kedua. beliau. Ambulan Kedua. yang kedua ya, berarti udah lunas ambulan yang kedua. Alhamdulillah. Tetapi Bang Edi tidak tahu siapa orangnya. Sampai gini nggak Jadi tahu, Bu. tiba-tiba kenapa bisa melunaskan gitu? Dulu sebulan sebelumnya datang melunas itu, Bu, dia dulu pernah nelpon. Batanyo, siapa yang belakang auto siapa gitu kan. Mm-mm. Jadi siapa yang di belakang auto siapa gitu, siapa yang mendanai kan. Dari mana asal usul. Dulu pernah nelpon, Bu. Jadi wak cerita kan, kalau orang bercerita dengan apa, wak sampaikan, awak mengecek, iya apa yang wak jalani itu sampai ke orang gitu. Terus sampainya katanya ingin membantu. Membantu. Itu kenal? Nggak kenal, mulai ya? telepon aja, Bu. Sampai kini nggak tahu itu siapa orang ya kan. Sampainya ingin membantu. Terus jadi wak sampaikan di situ sama orang Tionghoa tuh ada kata-kata, Bu ya. Tuh akhirnya menginyolo. Bapak pikirkan dulu, Pak. Coba. Kalau Bapak bisa termakan dengan omongan saya, dengan kata-kata saya ini, ya saya terima. Tapi kalau Bapak kira nggak termakan, saya nggak mau terima. Karena awak di situ mudaku, Bu. Awak siapapun orang ingin membantu, menitipkan amanah semua awak. Berapapun gadangnya, berapapun nominalnya, awak terima, awak ikhlas menerima. Yang penting satu, inyo yang benar-benar ikhlas menitipkan ke awak, dan inyo nak ada tanpa pamrih semua awak, dan nak ada embel-embel di belakang. Dia juga tidak merasa was-was gitu. Ya. Jadi kok ada naiknya pitiko. Nah, itu, Bu. Betul, itu. betul, Des. Ya. Oke, Bang Edi, menarik sekali. Mohon maaf, kalau kita kan ini komunitas Islam. Ya. Kalau Buddha mengatakan tadi ada tertarik dengan masalah keagamaan. Ya. Nah, pelayanan Abang ini selama ini apakah khusus kepada kaum muslimin atau saudara non muslim kalau membutuhkan apakah mereka pelayanan juga? Kita semua, Pak. Iya, Semua, ya. subhanallah. Seluruh umat Tuhan yang ada di muka bumi ini tanpa Iya, iya. terkecuali. Makanya siapapun yang bawa mobil ini, Iya. kalau ada orang bertanya, jawabannya satu saya bilang, siapa punya mobil? Yang punya mobil ini seluruh umat Tuhan yang ada di muka bumi ini, iya, tanpa terkecuali, termasuk bapak, termasuk ibu. Iya. Tapi kan ada yang punya itu, Pak, seluruh umat Tuhan. Iya. Kami tak pernah menyampaikan kalau itu kami yang punya, kalau itu tidak pernah. Tapi Punya umat ya? pernah nggak sumbangannya masuk itu maksudnya seperti kok Pak Aziz caranya Bang Edi itu menjaga kepercayaan orang yang lah menyumbangkan pitihnya itu gitu. Awak kalau dia orang pitih, Bu, kalau nominalnya gadang, ya kan, kira-kira awak nak membutuhkan uang itu, awak pikir, Bu, untuk apa pitih kok? Kayak petang ada waktu itu, 6 bulan yang lalu, waktu awak dia lah lunas, awak dia pitih mau beli juta semua orang. Apa pikir, Bu, untuk apa pitih gitu, awak? Karena apa, Bu? Ini awak lillahi ta'ala, Bu ya. Dari awal nih awak sampai kini belum pernah awak makan pitih bulan dulu. Iya. Lillahi ta'ala, Bu ya. Awak kerja masih makan gaji kan, Bu. Jadi pitih mau beli juta, apa pikir, Bu? Awak beli mesin fogging. Awak beli mesin fogging waktu itu harganya hampir 12 juta. Merek Kisbo.
Itulah niat wak kemungkunya Bu, masuk-masuk ke kampung-kampung orang, ke komplek-komplek orang untuk fogging, untuk mencegah DBD. Itu secara gratis. Jadi tinggal awak ngecek semua RT RW, awak melakukan fogging, tapi jangan dibebankan sama warga. Kecuali bapak ngasih kami kopi ya kami minum, tapi kami nggak butuh uang. Tapi kalau untuk beli obat-obat Ya kami sendiri. Peralatannya? Nah, kita sendiri. Pak. Nanti karena panggil orang ya kan kita sana. Ya. Ini ntar lagi kan ramai nih Pak caleg-caleg ya kan 2023. Itulah ujian buat saya tuh Bu. Itu ujian ya 2023 ujian buat saya tuh Bu. Subhanallah. Sudah dicanangkan ini Bu Des. Iya tuh ujian Bu. Ya, ujian tuh Bu. Ujian dari tangan saya ke depan ini 2024. Kenapa? Ya sedikit-sedikit nanti orang udah mulai banyak nempel sama kita. Dompleng ya. Tapi yang saya ininya bukan orang nempel Pak Andi. Iya. Yang saya berpikirnya kalau dalam jiwa saya dan diri saya. Kalau mungkin itu enggak ini lagi Bu, mungkin enggak kayak tapi gini saya. Bang Edi, tapi bisa saja Bang Edi. Saya dulu, saya juga boleh dikatakan dulu aktif di sosial. Kalau sekarang saya memang karena kesibukan saya Bang Edi dan juga aktif di sosial itu udah banyak sekarang Bang Edi. Saya pernah berpikir dulu, saya ingin menjadi salah satu anggota DPRD ini. Dan pertama itu saya ingin betul-betul ingin menjadi karena kita dari rakyat yang paling bawah mungkin berasa ya, jadi kita ingin betul-betul memperjuangkan gitu. Tetapi setelah berjalannya waktu, saya perlu berpikir saya menjadi anggota dewan itu. Saya fokus ke pendidikan dan bisa saja seperti Bang Edi, Pak Adi, seandainya nih, ini kan seandainya nih ada tawaran gitu, Bang Edi untuk maju ke legislatif ya, bukan eksekutif, legislatif. Dan bisa jadi kan kalau jalannya ini untuk menaikkan, untuk membantu masyarakat, kenapa tidak? Iya, memang betul Bu. Tapi satu Bu, anggota dewan, otomatis saya ijazah SD saya beli, ijazah SMP saya beli, ijazah SMA saya beli, dan kuliah saya beli semua. Betul nggak Bu? Saya karena bisa kayak gini, karena itu tadi, karena nggak sekolah, karena buta huruf, makanya Allah mengangkat derajat saya bisa kayak gini. Iya. Jadi Bang Edi SD saja nggak tamat? Nggak tamat, mungkin lagi kelas 6 tapi ijazah SD nggak tahu Bu. Tadi tidak. 2 tahun lalu. Bang Edi, Pak. Luar biasa nih Bu Des. Ini keikhlasan Bang Edi, ya insya Allah sudah diketahui oleh rekan-rekan kita. Nih, pandangan dari yang pertama Bang, istri tercinta, kemudian sahabat dekat Abang, yang mungkin keluarga-keluarga Abang, sekitar Abang lah. Bagaimana tanggapan mereka? Dari istri dulu Bang. Kalau dari keluarga Pak, awak sebelum ada oto lah ngecek kalau rumah awak. Oh gitu, iya. Kalau orang kan lain Bu ya, lah ada barang dulu baru mengecek semua orang rumah, semua keluarga. Kalau awak enggak, baru terpikir aja awak lah ngecek semua orang rumah awak, semua keluarga awak, semua orang gaya awak lah ngecek. Iya. Cuma satu aja awak minta ridho dan minta keikhlasan awak berjalan di risiko. Iya. Dan seluruhnya awak tempel di oto awak tuh kalau orang mencari ya, itu lo ada oto Bu, itu lo siapkan sedualahnya, itu awak pikirkan seorang. Sampai-sampai ke nomor handphone tuh awak siapkan. Iya Pak. Saking yakinnya yang awak minta Allah kabulkan. Kan gitu awak sebut orang. Jadi tanggapan orang rumah pertama sekali. Ya pertama mang, cuma tanya, cuma tanya Pak, mang ada pitih sih kan. Awak suatu pribadi ada punya rumah lo. Motor adalah motor Evo 2007 itu peninggalannya kerja PT dulu kan. Iya. Orang rumah Pak Edi kerja enggak? Ada kerja Evo, enak di rumah. Cuma itu minta doa, minta restu, lewat sebui. Kalau sempat biko Allah menitipkan iko kawa, bakat tua semua keluarga tak bisa diprediksikan. Iyalah. Karena orang butuh ambulan kok nak tahu Pak. Betul Bang. Ya kan, bila udah waktunya nak bisa prediksikan. Iyalah. Apa lo berjanji sama Allah dalam 24 jam melayani umat-umatmu yang membutuhkan. Maka dia tuh mau 24 jam, layanan gratis 24 jam. Jadi walaupun nak tulis tak jadi masalah tu Pak. Siapa yang bilang awak nak doa atasan kok? Iyalah. Hubung awak semua manusia kan nak doa. Tapi posisi Bang Edi kini masih kerja di PT? Alhamdulillah masih kerja. Untuk yang membawa ambulan tuh? Kami 2 oto ada 3 sopir Bu. Jadi kami ganti-gantian, gantian. Ya Alhamdulillah sampai kerja, bos juga mendukung, mensupport gitu ya kan. Iya. Karena awak mengecek sama bos tak banyak-banyak ada Bu. Coba ke bos, makin ikhlas kamu melihat aku berjalan di sini Jawa kan. Aku yakin Jawa kan
Tuhan akan memberikan kamu banyak rezeki kan. Betul nggak, Bang? Betul Bang. Tadi Bang Edi itu dari istri lah. Oke. Sekarang dari teman dekat Abang. Kawan-kawan dekat apa kerjanya? Alhamdulillah Bang ya. Kawan-kawan dake yang pernah kenal Jawa dulu. Iya. Kebanyakan kalau bertemu Jawa lah banyak malu muko. Oh, subhanallah. Iya. Padahal rasa dendam itu tidak ada loh Bang. Rasa dendam, rasa sakit hati itu tidak ada oleh dengan omongan-omongan orang itu. Tapi Iya. itulah gara-gara orang inyo sendiri Iya, mengecek dulu iya. pernah telonsong gitu ya. Betul Bang. Jadi dulu mungkin lebih ke pencemeh gitu lah. Nah, betul. Jadi kalau kecek orang itu pencemeh. Nggak mungkin dong katanya. Nggak Pikir mungkin. betul, Bu, ya. Jadi padahal ada dendam Pak. Tapi itulah sahabat tamu. Kadang-kadang ya lah malu muku, lah balik, lah sagan gitu kan. Iya. Subhanallah. Luar biasa. Ya kayak gitulah kawan-kawan. Itulah pemirsa sekilas baru ya Bu Des tentang bagaimana perjuangan keikhlasan oleh seorang Bang Edi Gapua ya, walaupun postur beliau sekarang masih stabil ya Bang ya. Subhanallah. Kita lanjut pemirsa. Ya. Bang, kalau Bang mengatakan tadi di PT Abang Masih Karajo, itu lokasi PT itu di mana Bang? Di daerah Batu Ampar. Oh, Batu Ampar. Daerah Tanah Longsor. Tanah Longsor. Itu Bang, ya? sopir ya Pak. Oh, driver juga Bang ya? Ya, alhamdulillah. Berarti kalau masalah driver driving ya Pak ya, udah khatam lah Bang ya. Alhamdulillah. Ya. Jadi anggota Bang bertiga gini Kang. Bertiga. Oke. Ini titik kumpul lagi nih Bang. Oke. Mobil oto ku di mana letaknya Bang? Mobil otoan. Oto lah, oto. Oto kok standby Pak, di mana sopir di situ ada oto. Oh gitu ya lah. Itu kemimpinan awak sama masyarakat. Di mobil standby mana Pak? Di mana orang telepon di situ ada mobil. Itu buktikan. Oh, subhanallah. Jadi kamu sopir oto bawa. Iya. Nyo ke mall, ke ngopi, ke mau oto bawa. Iyalah. Oh, iya gitu. Abu Lia bebas Bu, oto ada semua orang do. Itulah mak ya Bu, bisnis sama Allah. Iyalah. Kalau semua manusia banyak yang ngatur Pak kan. Harus di kandang kecil. Harus kandang. Kalau awak enggak, kamu apa sopir bawa oto. Bayi juga liburan ke pantai, yang penting kok main satu. Ya kan di mana orang telepon, tinggal telepon, enggak baik. Yang penting mau tunggu tak? Kalau mau ya kami jalan gitu. Iyalah, iya. Jadi oto nak ada kandangan Pak. Iya. Lima lalu lima yo kan abo. Iya. Subhanallah. Pak Edi, Iya, Bu. penonton sangat luar biasa sekali. Yang dirasa tidak mungkin, nah itu saja banyak berusaha mungkin dan contohnya terus saja yang ada sih kayak Pak Andi Iya, Bu yang Des. punya gaji tetap belum punya tanggungan Iya. tak berpikir sampai ke situ gitu. Iya. Nah seorang Edi Apua, nah lebih dikenal dengan Edi Apua, beliau sudah berpikir sesuatu yang kita dengan logika kita tidak mungkin, tapi beliau membuktikan Pak Edi. betul. Nah beliau bisa sampai kini sudah 2 bulan. Dan malahan orang yang tidak dikenal yang melunaskan bulan itu. Iya. Dan memang diperuntukkan untuk masyarakat, seluruh masyarakat yang membutuhkan tanpa terkecuali. Betul. Maupun orang Islam kah, mau orang Kristen kah, mau orang Minang kah, mau orang Batak kah, siapakah, ambulan gratis tersedia untuk masyarakat kota Batam. Nah, Bang Edi, Iya Bu. adakah keinginan Bang Edi untuk memperbanyak lagi? Kalau tuh Bu, wak janji semua Allah. Kalau di Batam mak minta ampe aja Bu. Mungkin kalau ampe unit mungkin alhamdulillah mungkin dah mencukupi kali ya. Kalau dua kok masih acok menolak orang Bu. Karena padatnya apa ya kan. Berarti memang karena setahu ini Pandi, Iya. setiap perumahan itu umumnya orang udah punya ambulan Ambulan, ya. Masjid, tadi ya. Iya. Contohnya sebelum kami dicipta itu dari anggota dewan dulu pernah Betul, diperuntukkan. Iya. Kemudian majelis taklim itu mereka udah Iya, punya betul, gitu. betul. Tapi masih kewalahan agen melayani itu. Ceritanya seperti apa sih Bang Edi? Itulah nggak tahu Bu ya. Padahal saya kita bukan munafik Pak ya. Kalau saya mungkin bisnis sama manusia, mungkin sedikit banyaknya saya berdoa dan minta sama Allah semoga banyak yang sakit gitu. Biar saya mobilnya sering pakai. ya kan. Padahal saya nggak pernah minta apa-apa Bu. Sekarang kalau logikanya satu, mobil jalan nggak jalan mobil nggak ada untung dan rugi sama saya. Tapi nggak tahu Allah tuh selalu mendatangkan umat-umatmu yang butuh pertolongan dan bantuan sama saya. Itu bukan kelas menengah ke bawah aja Bu, orang-orang kaya sampai rumahnya liftnya goyah itu selalu pakai kita. Bukan mereka nggak ada uang untuk telepon 6 bulan lain, mereka ada uang. Betul. Cuma yang kita cari itu adalah pelayanan keikhlasan kita membantu orang Subhanallah. yang tepat waktu gitu ya kan. Ya. Mas ini mau tunggu udah sekian lama kita sampai Pak, mau tunggu mau. Nah, makanya saya minta 4 tapi saya minta sama Allah 1.
sampai titik akhir hidup saya bilang engkau harus hadirkan mobil-mobil ini setiap penjuru kota yang ada di Indonesia. Wah, luar biasa. Berarti Bang Edi ini punya rencana di setiap Udah, Bu. kota ada AG. Iya, makanya di rumah saya udah ada peta, Bu. Peta tuh ukuran 1-2 meter kali 1 meter. Itu gambar Indonesia, itu setiap kota udah saya taruh untuk gambar-gambar ambulans itu. Targetnya Bang Edi setelah Batam. Setelah Batam mungkin targetnya karena kita orang Minang, Bu ya. Saya nanti akan taruh misalnya di Padang apa di Bukit Tinggi. Kenapa? Karena di Padang tuh rumah sakit rujukan kebanyakan dari daerah, Bu ya. Karena kayak dari Padang ke Bukit Tinggi, Padang Payakumbuh ke Solo itu rata-rata ambulan data 1 juta, Pak. Iya, per kilometer mainnya. Per kilometer. Iya. Kasihan nggak, Bu? Orang yang kadang-kadang buat pas lama nungguin yang sakit itu ya, mereka kadang-kadang nggak ada duit untuk makan mereka. Apalagi yang bulan nanti kan data 1 juta. Kita hadir di situ, Pak, kan kita bantu dengan gratis. Ingin juga dia ngucapin terima kasih 1000 untuk kota, mau masukin lah. Iya lah. Wow, Luar biasa. Jadi Padang karena belum ada ambulan gratis banyak. Tapi itu tadi ambulan gratis Padang banyak. Kampung Pak Andi kan kebanyakan ke kampung pelosok-pelosok dan rumah sakit itu umumnya jauh lah gitu. Betul. Contoh dari Payakumbuh dibawa ke Arah Mutar Bukit Tinggi itu kan jauh. Iya, 30 kilo tuh. Makan biaya yang agak mahal. Dan ini AG akan hadir. Subhanallah, luar biasa. AG akan hadir di mungkin dulu Bukit Tinggi dulu lah kan orang Bukit Tinggi. Cie Bukit Tinggi, Cie di Payakumbuh, habis itu Bukan Padang, di Padang. Ya betul, habis itu baru masuk Pekanbaru. Iya betul. Di Siko. Nah, luar biasa sekali penonton. Mudah-mudahan niat baik dari Bang Edi ya, dari masyarakat yang sudah membantu bisa dilancarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya. Amin ya rabbal alamin. Setelah itu kita bacakan komentar dulu. Boleh, Bu. Gantilah kita, Bu, kasihan. Ada Sofi Husni tadi pagi masih. Betul. Pak Asfarin udah nih ya, luar biasa Bang. Semoga tetap selalu membantu sama ini dan akan menjadi inspirasi buat saya. Saya selalu Bang, subhanallah. Pak Asfarin nih. Terima kasih Pak Asfarin. Berarti banyak lagi menginspirasi ya. Benar. Iya, alhamdulillah saya juga bukan ngomong sombong, Bu ya. Sejak kami ciptakan ambulan ini, penambahan ambulan di Batam ini ada 40 unit lebih. Dengan simulasinya, dengan melihat mobil, bukan melihat saya orang nggak perlu saya dikenal orang, tapi dengan lihat mobil itu. Tapi jujur Bang Edi, saya sendiri juga tidak tahu siapa sebenarnya inisiator dari AG itu, saya tidak tahu. Makanya ketika Pemprov menghubungi saya untuk malam ini, siapa sih gitu? Siapa sih inisiatornya itu? Itu loh, saya dulu masa nggak kenal benar-benar? Enggak, saya nggak kenal. Iyalah, saya nggak kenal. Baru ini ya saya kenal itu dengan namanya Edi Kapua. Iya. Lanjut Subhanallah. Pak Andi. Siap, dari Ibu Sofi Hosni. Ya, alhamdulillah keluarga kami Allah memakainya, semoga Pak Edi dan adiknya Iwan tetap ambo bertambah rezeki dan sehat selalu. Terima kasih Bu Sofi Hosni. Amin. Ini warga Tibat Baru nih, Pak. Iya. Kemudian Es Cendol Mama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk Bang Edi Apua. Oke. Sehat selalu nih Des, dan apa? Es Cendol Mama ini. Ini rekomendasi es cendol. Es Cendol Mama ya. Ini yang di apa Ibu ya? Botania. Kita pernah ke situ dulu Bu ya. Baik, kemudian Ibu Nur Hayati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Os, Labai Sultan dan Bu Host Desi. Waalaikumsalam Bu Nur. Ini penggemar berat SMTV nih Bu. Di Baradai beliau sangat juga banyak program beliau. Luar biasa. Kita lanjut Bu Des, Putra Kotong. Luar biasa niat mulia udah Ediko. Semoga apa yang diniatkannya tercapai. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bang Putra. Kemudian Eka Ciniago sedang menonton. Terima kasih Bang Eka. Jangan lupa like, subscribe dan bagikan. Kemudian Ibu Nur Hayati kembali. Luar biasa. Semoga tetap selalu membantu sesama manusia. Apalagi sesama badun sana, sama-sama orang Minang. Dan mudah-mudahan usahanya Pak Edi dilancarkan rezekinya. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bu Nur. Hadir Pak Hos. Iya, terima kasih Bu Nur. Ya, lanjut Des. Luar biasa sekali Pak Adi, Bang Edi. Pada malam hari ini menginspirasi sekali bahwa risiko yang kita bisa ambil bahwa segala sesuatu itu dengan niat. Niat, betul. Kalau niat kita baik, maka Allah akan mempermudah semuanya. Ya, satu lagi Bu Des. Kata Allah, betul janji Allah, apabila seseorang hamba aku memperjuangkan agamanya, akan kudatangkan rezeki dari
pintu-pintu yang tidak terduga. Iya, seperti yang Subhanallah. Maya disampaikan. Betul. Kalau saya berbicara itu di luar logika gitu. Dan saya Benar-benar kalau beda, ya. ketika saya bermain memang saya tidak berpikir dari mana biaya operasional ini segala macam. Iyalah, betul. Hanya beliau dengan berarti beliau juga seorang buruh ya Bang Edi ya. Iya. Bekerja di suatu perusahaan sebagai Iya. supir berarti kan sama seperti kita digaji gitu. Iya, betul. Beda kalau pengusaha mah duitnya kayak gitu. Iya, Betul, betul. enggak begitu. Tambah satu lagi Pak Andi Ya, dari siapa PD nih? Ferdinand Mulyana Putra. Ya. Assalamualaikum AG, luar biasa, mantap kiprahnya di Kota Batam. Semoga sehat-sehat selalu sopirnya dan selalu berbisnis dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Semoga menjadi ladang amal ibadah untuk semuanya. Seorang Minang TV, seorang orang awak sukses selalu. Terima kasih, Terima kasih, Bang Febi. Ferdi. Beliau juga salah satu aktivis sosial. Oh gitu Bu ya. Satu lagi. Oh iya. Kemudian Koko hadir. Nah, Oh, Koko Koko. hadir. Hadir Budes, hadir Koko. Terima kasih. Cinta Koko. Tony ya. Tapi awak terus terang aja Bu ya. Iya, Bang. Dari awal niat awak tidak ada awak minta boleh budi sama Allah. Baik amal, baik ibadah, baik kemasuk serugu, baik murah rezeki. Alhamdulillah panjang umur, alhamdulillah pernah awak. Artinya untuk kemaslahatan umat dulu gitu. Awak nak pernah. Kenapa? Allah kan tak lalu. Di mana ada awak, di situ ada Allah. Maka tanpa awak sadari, tanpa awak minta, itu Allah kan yang tahu. Maka kalau awak ingin berbuat baik sama orang, ingin mendapatkan amal, mendapatkan pahala, ingin mendapat serugu, itu hampa Bu, kata Allah. Maka misalnya kan 3 tahun nak sampai gini Pak ya, 3 tahun lebih gitu kan. Ada taniak awak ingin mencari pahala, awak jauh-jauh mantan orang keberelang tu hampa awak kerajukan selama. Kalau orang mendoakan awak cukup doakan. Awak akan selalu diberikan kesehatan sama Allah. Iya. Soal panjang umur, murah rezeki, kemasuk serugu, masuk neraka, biar Allah yang tahu jawab. Iyalah. Luar biasa Bang Edi. Ini untaian kata beliau ini punya makna besar ini. Iya. Bang Edi. Ya Pak. Kita nggak bisa berkata-kata. Betul Bang. Vakum kita. Itu apa yang mau Iya. kita omongkan itu? Bang Edi, Ya Pak. menarik sekali nih Bang Edi. Abang ingin bertanya. Kira-kira dasar-dasar abang bisa berbuat seperti Iko, apakah ada hubungan dengan para ustadz atau mendapat referensi dari buku? Oh ya. Atau luar mendapat biasa. malam Betul atau dapat inspirasi dari iya. Allah, otomatis lah gitu ya. Alhamdulillah Pak ya. Iya. Awak kan munafik gak Pak? Iya. Awak belajar sembahyang nak salah awak 2007 petang Pak. Awak belajar puasa nak salah awak 2008. Iya. Yaitu awak belajar bermendekatkan diri sama Allah. Dan alhamdulillah sampai detik ku awak juga alum pernah bertemu seorang guru yang bisa menunjukkan awak jalan ke situ. Iya. Bukan awak nak percaya sama ustaz pemuka agama Pak. Awak Iyalah, bukan nak iya, percaya. iya. Awak percaya. Tapi kadang-kadang yang sesuai dengan keinginan tu belum bertemu. Iyalah, iya. Maka kalau kata orang awak kan alam tak kembang jadi guru. Iya. Apa yang kau alami di situ kau belajar untuk memahami. Itu kuncinya. Oh gitu kuncinya Pak ya. Iya. Subhanallah. Jadi alum pernah awak kan belajar mengajikan kemari ya kan belajar iko alhamdulillah tak pernah Bu. Jadi rajanya Yang awak alami itu belajar untuk memahami Bu. Iya. Jadi selagi awak menjalankan kehidupan di situ ambil hikmahnya, apa arti dan maksudnya, dan jangan sesekali apapun yang terjadi dalam diri awak dalam kehidupan, jangan sesekali engkau menyalahkan aku insyaallah. Jangan menyalahkan umat. Maka apapun ujian awak yang terbaik awak jalani dalam hidup awak tak pernah menyalahkan orang. Dan itu yang terbaik diberikan Allah untuk diri awak dan untuk kehidupan awak. Memang tu baik Bu. Ilmu keikhlasan tu baik. Iya, betul Bang. Betul. Ustaz berkali Bu ya, awak terus alam yang mengajarkan bisa belajar. alam yang belajar. Iya. Jadi ya Ustaz pemuka agama acok Bu. Rata-rata orang mencari ambulan tuh Bu ya, dengan logo bule sampai pintu tuh Bu. Itu acok. Apa artinya Pak? Itu apa maksudnya Pak? Harusnya Bapak yang tahu daripada saya. Emang kalau boleh dibikin itu apa tuh? Nah, selawat logo bumi Bu. Logo bumi ada kata-kata itu ikhlas, berusaha ikhlas, dan ada gambar manusia yang masuk ke bumi belakang awak. Maka kalau kecil orang awak, tiba nampak muka, pulang nampak punggung. Iya. Jadi kalau menolong orang model tujuh, habis menolong aja nampaknya muka meleng. Berarti kan kamu pengen terkenal. Memang baik Bu. Tapi itulah Allah mungkin masih percaya sampai detik iko kawa masih di mana kan itu. Udah wajib. Kalau engkau nggak percaya lagi sama saya cewa, kira-kira umur saya udah nggak bisa manfaat untuk umat, ya udah aku ambil semua ya saya ikhlas.
Kenapa nak punya? Iya. Wah, awak mah sudah punya, Bu. Cuma titipan sementara. Iya. Bisa titipan itu meninggalkan awak dan bisa juga mungkin awak yang meninggalkan titipan itu. Iya ya bang. Maka awak sebut ke orang-orang awak, kan awak sabit dari lubuk kan. Awak ndak ada keinginan awak untuk menjatuhkan harga diri dan martabat petinggi-petinggi orang awak yang ada di Kota Batam dan dimanapun. Tapi awak ingin mangkik marwah orang Minang, khususnya di Kota Batam. Masih ada manusia bodoh model awak go yang ingin mengangkat derajat marwah orang Minang. Biarlah biasakan suku-suku lain itu sama awak. Subhanallah, iya bang. Iya, awak bukan ngomong sombong, Pak. Ya tanya semua ke kawan awak, Pak. Awak, Pak, disuruhnya mencalek 22 ampek, Pak. 99% awak pasti naik, Pak. Yakin awak pasti naik. Enggak perlu awak bakal keluar ke mahkamah, Pak. Iya. Tapi awak tak mau. Maka awak sebut ke orang awak. Awak nak doh. Iya. Ya, awak sebut kalau orang sombong ngecek, awak lebih sombong. Karena apa? Ya, awak cuma sopir hobi je, Pak. Awak buat ambulan cuma hobi. Hobi mangkik orang sakit, hobi mangkik orang meninggal. Bukan mencari sesuatu. Iya. Hobi awak yang Awak terus terang aja, Pak. Betul. Ya kan? Iya. Lebih sombong, Pak. Makanya kadang-kadang kalau orang sombong tu awak tak bisa tu, Pak. Iyalah, iya. Barasa banyak oto ni mengkuat parkir, Pak, jawab kan. Barasa kan rumah Pak, jawab. Oto tak bisa, Pak. Argoi jawab apa pun, Pak. Dan awak tak bisa, Pak, jangka IPT. Orang-orang kaya nak goya tu, tak bisa jangka IPT. Tapi Bang Edi, selama berjalan UAG dan rasa mungkin di momen memang tahun politik itu memang pasti udah banyak yang melirik ya. Ya pastilah, Bu. Ya gimana enggak, Bu? Ya. Mulai ada yang Mulai ada. Gimana enggak, Bu? Ya. Masyarakat Batam enggak tahu siapa pemilik mobil ini. Ya kan, enggak tahu. Mungkin yang tahu tuh yang mencetus ambulan ini. Bang Edi, berarti dua-duanya oto itu atas nama Bang Edi. Karena kan Iya, Bu. belinya di tuh, berarti kedua-dua atas nama Bang Edi. Saya pernah menjawab besar lah itu. Tidak besar, Bu. Itulah pada Allah yang harus Pak jago. Iya. Tapi Banyak, dan juga Bang Edi, dari orang yang meledak itu ada nggak salah satu dari mereka itu memang sudah berkontribusi jauh sebelum momen ini? Enggak ada lah. Kan saya bilang, Bu, saya sampai sekarang tuh belum pernah terima uang. uang dari orang-orang itu, bantuan dari orang itu. Iya. Apalah kalau orang tuh ingin membantu awak tapi harus ada timbal baliknya nggak bisa. Nah mungkin yang sebelumnya mereka niatnya dulu awalnya memang ikhlas gitu, tapi saya dapat berjalan dia pun baru tergerak ini. iya. Gitu kan. Ya awak alhamdulillah yang menerima PT kadang-kadang belum pernah. Iya. Jadi dari komitmen awal ini. Sampai kini orang bantu ya. Sampai kini orang bantuan lah ada yang kadang. Kalau ada orang kadang membantu misalnya 50 juta, Bu, itu mungkin ambil auto cik. Tapi juga kadang-kadang seperti tadi yang melunasi auto, tapi diketahui dia. Nggak ketahui orang itu. Awak mungkin model tuh. Sampai kini awak nggak tahu. Iyalah. Oke bang. Kalau kami juga Budes kini mencari abang surang sebenarnya. Dia kuat ya Bu ya. Mungkin mohon maaf. Rekan-rekan abang yang lain. Edi Ciapuk sih. Oh gitu, seperti dua Bu ya. Mungkin pemirsa kita ingin kenal siapa-siapa aja bang yang dekat dengan abang yang merupakan tim abang lah kira. Silakan bang. Oh, yang dari awal ya? Iya betul, sampai kini. Yang laki-laki awak tak ada, yang penting apa yang adik awak ya, Pak? Oh gitu. Adik. Yang Iwan tuh. Iwan tuh yang bawa auto cik, Sabtu ada kawan cik yang gondrong tuh kan orang pakai kombuah ya, itu yang. Iyalah. Habis mencari orang yang benar-benar ikhlas, yang kerajo, yang benar-benar dari hati, bukan malah gaji susah, Pak. Iya luar biasa Bang Edi. Tapi sopir ambulan yang 3 itu sebenarnya mereka punya pekerjaan yang tetap, tapi enggak. Yang penting satu, Bu. Orang tua mau ambil auto ambulan. Yang penting satu, dari hati apa mengharapkan gaji. Wah, coba cari. Enggak, makanya tanya apakah orang tua memang sudah punya pekerjaan yang lain jadi ambil untuk Segojoknya kita. Kan itu, Pak minta sama Allah satu. Kalau engkau datangkan umatmu yang bisa bantu saya, engkau juga harus titip rezeki mereka sama saya. Karena mereka juga berkeluarga. Luar biasa. Betul kan, Bu? Iya. Oke, Bang Edi, satu komentar lagi. Putra Koto. Koto sih dari tadi Putra Koto. Saya tadi Koto juga. Aja terlalu udah Edi nih des. Dia semangatnya bawa Koto. Enggak, awak lado tadi, Bu. Lado Bu. Enggak, lado punya, Pak. Putra Koto aman kalau di SKP yang ditanya. Apa Edi Gonio malam ini? Itu aja ya. Iyalah betul. Apa yang belum Nio? Iya. Nio kopi jahe, Nio teh talu. Iya, besernya ada juga. Kita layani. Dari
anggap bukan dari SNTV, bukan dari SKP, tapi dari hamba Allah. Hamba Allah luar biasa. Benar. Sebagai balasan untuk Ya, pasti itu. Iyalah, jangan khawatir. Pak Andi, Ala Budes. Bang Edi, tak terasa juga waktu, tak terasa kita berbincang dengan Bang Edi hampir 1 jam. Hampir 1 jam ya. Bang Edi, boleh sampaikan Bang Edi apa yang ingin Bang Edi sampaikan ke penonton tentang ambulan gratis kau, mungkin sampai boleh menagihkan nomor telepon segala macam, silakan sampaikan. Untuk rencana-rencana awak, khususnya orang Minang ya, yang ada Kota Batam, sebarkanlah nomor ambulan Iya. untuk ke seluruh grup-grup orang awak yang ada di Batam. Karena apa? Suatu saat pasti mereka membutuhkan. Kadang-kadang ibu, banyak ibu jadi awak meninggal, sakit, atau mencari ambulan susah, setengah mati, karena ibu apa? Iyalah, iya. Ya kalau awak kan kadang-kadang nggak tahu Pak ya, kalau kadang-kadang dari orang tahu, tuh orang Padang tuh, orang ini. Kadang awak ibu, awak sendiri tidak bisa awak bantu gitu ya kan. Sedangkan orang lain sih awak bantu gitu kan. Terus ya awak keinginan awak, niat awak minta sama Allah satu. Awak ingin ambulanku fasilitasnya sadualahnya gratis. Baik minyak awak, baik penyeberangan awak membawa pasien dari Batam ke Uban, ke Pinang, ke Kijang, awak pengen gratis. Cuma alhamdulillah Allah belum membukakan hati orang-orang tersebut. Oh betul. Nah, Iya. Awak tak bisa mengemis dulu. Allah melarang awak untuk mengemis-ngemis ke orang-orang. Awak lacuk, Bu. Masuk-masuk proposal dulu lacuk istri kawan. Tapi nak ada yang minta. Maka aja. Maka awak pikir kan, coba semua Allah, ya Allah ya. Berarti engkau nggak boleh menyuruh saya mengemis semua umat-umat. Ya udah, kalau engkau nggak boleh menyuruh saya mengemis semua umat-umat, engkau harus bukakan saya jalan. Kau berikan saya jalan dan kau jumpai saya dengan umat-umatmu yang seniat dan satu tujuan dalam menjalani kehidupan ini. Aku tidak pernah minta-minta apa pernah. Tapi rata-rata orang menganggap yang punya otot kurang hebat di belakang. Sampai Pak Leo kan berapa kali aja bertemu ya Pak. Iya. Siapa yang belakang otot kok ada belakang, yang belakang otot nggak tahu Pak lupa. Karena anak pernah apa namanya menganggap tuh yang punya. Iya, iya. Tapi masuk apa? Karena di Sikoko nih awak ada ingin terkenal kan Bu, jadi sebarkanlah nomor. Pak masuklah di Google apa ya. Awak kalau untuk kemanusiaan Bu ya Pak. Iya. Awak pilih buku, awak siap 24 jam. Kapan pun dari manapun ada orang awak kemalangan apa, ada orang awak yang sakit, awak siap 24 jam. Yang penting kemana-mana untuk kemanusiaan. Tapi kalau untuk mau tahu-tahu, mohon maaf awak tak bisa. Maka kadang-kadang nomor awak dimasuk-masukkan ke grupku, awak saya lihat di situ cuma galak-galak untuk itu awak tak bisa. Maka awak bukan awak nak mau bergaul sama orang-orang tuh, nggak mau usah grup tuh Pak ya kan. Cuma nak tahu pemikiran awak masih mode kini apa? Baru umur mode kok pemikiran awak lah jauh ke buku, bukan nak mikir dunia ya kan. Biko kalau nak bikin dunia bukan munafik Bu ya kan. Iyalah. Awak masih bangun, awak masih butuh makan, butuh apa Bu. Tapi nak tahu Allah menyuruh awak berjalan di siku kok. Ya awak nikmati sih Bu ya kan. Nah itu aja. Jadi kalau orang-orang awak ya kalau ingin mangke batang terandam, ingin mangke marwah orang awak, orang Minang khususnya Kota Batam. Ya sama-sama lah awak nampakkan kepedulian awak semua orang-orang awak yang masih banyak. Kan yang masih banyak, kan yang butuh pertolongan dan bantuan sama awak gitu. Nah, cuman kadang-kadang kesadaran itu kan kadang-kadang kurang, Pak. Wah terus terangannya. Iya. Kesadaran itu hanya Allah yang bisa menyadarkan manusia. Suatu saat pasti ada yang punya kesadaran, mau susah. Kayak awak mendia dulu Pak. Awak kadang-kadang sudah orang awak nak muah. Ya mungkin ya alhamdulillah mungkin ya waktu ada cek waktu Pak. Nggak tahu ada siapa lagi waktu, nggak tahu tuh lagi di bengkel. Mungkin ya awal tahun baru lah keluar, mungkin 3 atau awal tahun mungkin lah 3 atau preparasi di Batam. Agi juga ya. Agi Batam. Agi Batam. Oh. Target sampai kini awal tahun Alado akan keluar Cie. 2024 menurut sama Cik lah. Penonton Bang Edi meminta sharekan nomor handphone AG ya, beda dengan nomor handphone Bang Edi ya. Dan ini sudah ada di layar kita, ini nomor HP yang bisa dihubungi oleh penonton
ini tidak hanya untuk orang Minang. Jadi ini tidak hanya untuk orang Minang ya, Untuk Pak, ya. tetangga, untuk siapa pun. Seluruh masyarakat umat. Kota tadi Iris Danga sampai ke Bintan, ke Lagoy. Sering Bu, kami ke Jadi Uban tidak hanya di Batam Enggak. sampai, tapi masih Kepri Masih selain Kepri. Oto bisa jalan. mesti jalan Bu. Kami nyebrang ke Oro Bu, Gitu. kami Oro. Ke Dan Pinang itu gratis. gratis. Nah, penonton sudah ada tertera di layar handphone penonton masing-masing. Ya. Di situ sudah ada nomor ambulan gratis. Dan apabila ada yang membutuhkan saudara, tetangga, sahabat atau siapa saja, silakan bagikan nomor ini. Atau di dalam grup-grupnya, dalam grup paguyuban, dalam grup organisasi, sekolah segala macam, silakan bagikan nomor ini dan boleh menghubungi nomor ini apabila membutuhkan bantuan ambulan gratis. Gratis. Nah, dan juga Pak Andi, Iya. sebelum kita tutup ada Henry Fadrizal. Ya. Salam untuk Daedi Nides. Oke, Henry salam. Fadrizal kita sampaikan. biasa. Salam kembali dari Bang Edi Apua. Ya. Oke. Sebentar Bu Des. Pemirsa, uraian yang disampaikan oleh Bang Edi tadi punya filosofi yang sangat luar biasa. Keikhlasan dan saling tolong-menolong sesama umatnya Nabi Muhammad SAW dan juga umat-umat yang lain, hamba Allah yang lain. Ya. Kami mendoakan dan berharap kepada pemirsa, mari kita iringi Bang Edi Gapua bersama timnya. Mudah-mudahan apa yang beliau cita-citakan, Bu Des, terrealisasi ya untuk kemaslahatan umat di Kota Batam khususnya, dan insya Allah kalau kita lihat dari tadi beliau ingin juga merambah kepada seluruh Indonesia. Ya, mudah-mudahan ini bisa terrealisasi. Demikianlah pemirsa, Bu Des, dilanjut Bu Des. Oke, baik penonton setia Suara Minang TV di mana saja berada. Tak terasa sudah 1 jam, ada lebih 1 jam kita bercerita, kita menggali ambulan ini dari mana sih gitu, dan siapa sih yang ada di belakang ambulan ini gitu. Dan ternyata ini adalah salah seorang sosok yang fenomenal di Batam yang sebenarnya beliau tidak ingin dipublikasikan siapa dari beliau, tetapi kembali untuk operasionalnya AG dan tidak sama sekali diambil oleh orang-orang yang berada di belakangnya AG. Ya. Kemudian bagi masyarakat yang ingin membutuhkan ambulan gratis, silakan sudah ada nomornya tertera di layar kita. Baik penonton Suara Minang TV di mana saja berada, kami sudah 1 jam lebih menemani, dan saya Desmanis dan Saya Andi Zamudra. bersama narasumber Edi. kita Bang Edi Edi Apua, mohon pamit undur diri dulu, dan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah kata, ada kesalahan dalam penyampaian komentar yang tidak terbacakan. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan kami tetap menghimbau seluruh penonton setia kami untuk tetap like, subscribe YouTube-nya, komen dan share linknya sebanyak-banyaknya, dan juga fanpage-nya Suara Minang TV, dan juga websitenya www.suaraminangtv.id. Dan jangan lupa penonton setia kami, bertemu kembali di program berikutnya. Tetap bersama Suara Minang TV, Suara Urang Allah. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bang Edi. Udah. Sukses untuk AG Batam.